Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf, izinkan saya karena ini Bumi Riau, Ustadz Abdul Somad selalu berpantun sebelum mulai ceramahnya. Nah, saya dari Medan juga buminya bumi Melayu. Nah, coba menyampaikan satu pantun. Bukan beduk sembarang beduk, beduk dipukul di hari fitri. Bukan duduk sembarang duduk, duduk kita di sini mengharapkan ridho ilahi. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa amila shalihan wa qala innani minal muslimin. Shadaqallahul azim. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala telah berikan kita begitu banyak nikmat, Pak. Nikmat yang paling terbesar sering ulama sampaikan adalah nikmat iman dan Islam. Alhamdulillah Bapak Ibu, Allah berikan nikmat ini. Nah, sehingga kita bisa datang ke rumah yang mulia ini, rumahnya Allah Subhanahu wa taala, berkat dari nikmatnya tadi iman. Nah, mungkin saudara-saudara kita yang belum bisa berhadir sini, ini perkaranya bukan rumahnya yang jauh dari masjid, bukan badannya lebih sehat dari kita ataupun hartanya lebih dari kita. Ini perkara-perkara iman. Nah, apabila iman satu orang, satu hamba mempunyai iman yang kuat, dia akan mendengar daripada asma Allah, akan bergetar hatinya. Nah, ini tanda-tanda iman. Jadi perkara iman inilah yang Allah berikan kepada kita ini, yang sanggup datang ke masjid, apalagi rumahnya jauh. Itu satu langkah ibu bapak datang ke masjid ini, Allah akan naikkan derajat kita. Dan satu langkah lagi kaki kanan akan Allah gugurkan daripada dosa-dosa kita. Nah, inilah perkara yang di muka bumi ini yang Allah bagi kepada kita, tidak Allah bagi kepada di luar daripada agama kita. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi ini malam ini kita hendak mujakarah bagaimana pentingnya iman. Karena iman ini dibandingkan daripada sekarang harta, pangkat dan jabatan, sekalipun makanan, sekalipun udara yang kita hirup ini lebih penting lagi daripada perkara iman dibandingkan perkara yang lain. Seandainya kita mati tidak membawa harta, tidak ada rumah, tidak punya kendaraan dan sebagainya, ini nanti Allah tidak tanya. Seandainya kita mati juga tidak membawa daripada pangkat dan jabatan, juga enggak ditanya. Nah, juga seandainya Bapak Ibu tidak membawa daripada keturunan-keturunan. Sekarang orang berbangga-bangga punya keturunan yang sukses, juga Allah tidak akan pertanyakan. Tapi nanti ketika kita dikubur, kita berbangkit di yaumil mahsyar, ini perkara iman, Pak. Perkara iman yang Allah akan tanyakan. Jadi hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi perkara iman ketika kita lahir, ini juga perkara iman. Kita diazankan yang laki-laki, kemudian dikomatkan. Ini kata-kata la ilaha illallah, selalu diperdengarkan
ketika orang lahir, ketika bayi lahir, begitu juga ketika kita akan tinggalkan dunia yang sementara ini menuju akhirat yang selama-lamanya. Jadi jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, nah untuk itu inilah perkara iman ini hendak kita mujakarahkan malam ini. Nah, di mana iman inilah yang nantinya akan menyelamatkan kita. Apabila iman kita kuat, insya Allah amal kita kuat. Satu orang yang imannya kuat, dia akan sanggup jam 3 malam, jam 3:15 atau jam 3:30, dia akan sanggup bangun daripada untuk melaksanakan sholat tahajud. Tapi kalau perkara imannya lemah, ketika alarm dihidupkan jam 3, bukan bangun, malah alarmnya dimatikan. Nah, ini perkara imannya lemah. Jadi jemaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, apabila juga perkara imannya betul, nah amalnya juga akan betul. Tapi kalau imannya salah, pasti amalannya juga salah. Jadi iman ini Pak, Bu, membawa kita pertama sekali kebahagiaan di dunia maupun di akhirat. Nah, sekarang situasi kita lihat, ya saya lihat di kampung ini adem ayem. Mungkin di kampung lain atau negara lain dan sebagainya. Ini juga perkara iman. Apabila satu kampung beriman dan beramal soleh, ini sering kita dengar, Allah akan turunkan keberkahan. Malam ini insya Allah kita, ibu-ibu, bapak-bapak, malam ini sebelum tidur atau nanti bangun tahajud, kita istighfar satu orang 1000 kali. Ini istighfar kita, salawat kita, Allah akan naikkan ke langit berupa gumpalan awan putih. Esok hari Allah akan turunkan juga berupa awan putih, yaitu keberkahan. Jika satu kampung, satu negeri beriman dan beramal soleh, janji Allah akan berikan keberkahan dari langit. Jika hujan tidak kebanjiran, jika hujan tidak merepotkan, keberkahan dari langit, berkah. Apapun yang turun dari langit, Allah berikan keberkahan, bukan musibah atau bukan kemarahan. Begitu juga tumbuh-tumbuhan, keberkahan dari langit dan keberkahan dari bumi. Apa-apa tanaman kita, mungkin jambu yang kita tanam, pisang dan sebagainya, apalagi mungkin daerah sini ada yang menanam daripada bunga-bunga. Ibu-ibu menanam bunga, ini juga bunganya nggak mati, nggak susah ngerawatnya. Ini berkat amalan Pak. Tapi apabila kita malam ini buat maksiat semuanya, satu kampung, satu negeri, nah ini amalan maksiat yang kita buat malam ini akan Allah naikkan berupa gumpalan hitam, dan besoknya akan Allah turunkan berupa itu tadi, longsor, gempa bumi, apalagi dan sebagainya. Jadi jemaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, untuk itu inilah pentingnya iman, dan kita akan mujakarah bagaimana terutama kerangka daripada iman. Jadi nanti saya termasuk ibu dan bapak tahu bagaimana level iman kita, sampai di mana iman saya ini ya. Ketika kita dengar daripada mujakarah ini, kita tahu iman kita itu di level yang tingkat mana, yang 6, 7, 9, 10. Hadirin muliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ada 13 kerangka iman. Ada 13, nanti sebetulnya enggak sampai 13, nanti ada yang disingkat-singkat, jadi nggak susah untuk menghafal, dan insya Allah kalau ibu-ibu ada bawa catatan boleh dicatat. Jadi 13 daripada kerangka iman itu, yang pertama adalah kalimat daripada kalimat iman. Kita tahu sama-sama kalimat iman ini didakwahkan dari Nabi pertama sekali Adam sampai terakhir dari para nabi dan anbiya, ini mendakwahkan kalimat iman. Apa kalimat iman? La ilaha illallah. Seluruh nabi-nabi, seluruh para nabi anbiya mendakwahkan kalimat ini. Jadi kalimat iman ini harus tahu.
juga anak-anak, mungkin ada yang dengar, jangan nggak tahu kalimat iman. Nah, kalimat ini yang menyelamatkan kita. Apabila satu orang ketika dia nikah ucapkan kalimat ini, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, syahadat, kata kuah, dia syahadat. Setelah dia syahadat ini nggak pernah sholat, nggak pernah buat baik, nggak pernah apa-apa. Nah, kalimat ini pun nantinya akhirnya akan menyelamatkan dia. Setelah dibakar, digosong-gosong berapa juta-juta tahun ke dalam neraka, nah kalimat ini juga akan menyelamatkan dia, akhirnya nanti masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalimat iman la ilaha illallah ini yang didakwakan Nabi 13 tahun. Sebelum ada perintah daripada sholat, puasa, zakat dan lain-lain, ini hanya kalimat ini aja, ibu bapak, yang didakwakan Nabi. Ketika di Mekah, Nabi katakan la ilaha illallah, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Apa kata orang jahiliyah, orang kafir Quraisy? Bagaimana ya Muhammad? Sedangkan ini ketika di Ka'bah ini ada 360 patung Tuhan. Jadi ketika dulu kalau dia mau buka usaha, dia harus menyembah patung untuk perdagangan, mau nikah dia nyembah patung untuk pernikahan. Jadi dengan begitu banyak Tuhan ini aja, 360 aja nggak menyelesaikan masalah. Apa kamu bilang hanya satu Tuhan? Bagaimana satu Tuhan bisa menyelesaikan begitu banyak masalah kita? Inilah kalimat yang didakwakan Nabi, sehingga kalimat ini masuk ke dalam hati-hati daripada sahabat Abu Bakar, Utsman, Umar bin Khattab, lain-lain, Bilal bin Rabah. Nah, hingga kalimat ini masuk ke dalam hati dan benar-benar menancap dalam hati, keimanan mereka kuat. Nah, sehingga Allah memuliakan daripada orang-orang yang dahulunya hina. Dengan kalimat ini Allah muliakan. Nah, dahulu Bilal itu satu orang budak yang tak ada harga. Nah, terakhirnya menjadi gubernur di Damsyik. Ini hadirin muliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang pertama adalah kalimat iman, la ilaha illallah. Nah, kedua adalah bagaimana nilainya iman. Setelah kita tahu kalimat ini, Bu, Pak, kita harus tahu juga nilainya. Supaya apa? Supaya kita semangat untuk nambah iman kita, supaya kita semangat, keyakinan saya ini benar-benar iman saya 100%. Enggak pakai tapi 70%, 20% enggak boleh, enggak aci. Kata orang Medan enggak aci ya. Apa kata orang Pekanbaru ini? Tidak boleh, tidak boleh. Keimanan harus benar-benar yakinnya 100%. Orang Malaysia bilang 100/100. Nilai iman adalah sekecil-kecil iman, Allah akan balas dengan surga yang luasnya 10 kali lipat dunia. Sekecil-kecil iman, Bu. Nanti Ibu akan dapatkan satu hadis. Sekecil-kecil iman ini seberat jaroh. Iman ini seberat jaroh. Kalau ibu nyapu di rumah, ada terbang-terbang nampak kena matahari, itu terbang-terbang, itu jaroh, debu ya kan. Sekecil-kecil iman, sekecil-kecil iman, itu kecil, dia nampak, masih nampak. Itu Allah akan balaskan surganya 10 kali daripada dunia. Saya dapat kota Pekanbaru ini aja ya Allah senangnya. Apalagi dapat satu kabupaten, satu Riau provinsi ini, wah senang kali. Tapi ini Allah akan balaskan sekecil iman itu hanya dengan 10 kali lipat dunia, Bu. Bagaimana besarnya dunia ini? Kita lihat Pekanbaru aja besar, lihat Jakarta aja besar. Coba kita akan dapatkan surga 10 kali daripada dunia. Ini sekecil iman, seberat jaroh. Bagaimana kalau iman saya seberat bola pingpong misalnya, seberat bola, atau seberat
padi atau sebutir padi, nah ini Allah akan balaskan lebih daripada 10 kali. Sedangkan yang kecil aja 10 kali dunia. Kalaulah iman kita sebesar daripada bola pingpong ataupun bola, nah Allah alam, bahkan pasti akan lebih. Ya, nilai iman sekecil-kecil iman, Allah akan balaskan surganya 10 kali daripada dunia. Nah, ingat Bu ya, ini mudah dihafal lah, nggak susah lah. Walaupun Ibu nggak catat, akan mudah dan sering didengar. Jadi harus tahu kita nilainya. Kalau tahu nilai iman, kita bersemangat bagaimana untuk meningkatkan iman kita. Jadi kalau malas sekali lah baca Quran, ini nggak ada pegang satu hari Quran. Pegang Quran nanti belum lagi satu ain udah ngantuk. Tapi kalau megang Android 2 jam, ya Allah nggak tahan. 2 jam itu sebentar aja megang Android ini sekarang. Tapi kalau Quran ini, ya Allah, setannya kuat. Setengah juz, 1 juz, setengah ain aja kadang-kadang kita udah ngantuk. Nah inilah. Jadi ini iman, perkara iman Bu. Jadi sebenarnya ada daripada haknya Al-Quran, paling lambat 6 bulan sekali harus dikatamkan. Jadi ini 6 bulan Ibu harus katam Al-Quran. Bapak, kita katam Al-Quran, karena nanti Al-Quran ini akan menuntut kita. Apabila Al-Quran ditunaikan daripada akan memberikan syafaat kepada kita. Jadi jemaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi nilai iman yang kedua. Yang ketiga adalah puncak iman. Apa itu puncak iman Ibu? Tidak terkesan dengan suasana dan keadaan. Jadi bila iman kita dalam keadaan memuncak, iman kita dalam puncaknya iman itu dikatakan tidak terkesan dengan suasana dan keadaan. Jadi suasana panas, kita tahu ini panas, ya Allah panas sekali, datangnya daripada Allah. Hujan, setiap hari hujan. Kadang-kadang ibu-ibu ngedumel, ini hujan-hujan aja pakaian nggak kering. Itu juga ini jadi masalah. Hujan banyak masalah, nggak hujan juga bermasalah. Inilah manusia. Jadi kita ini apabila iman kita memuncak, dikatakan di sini tidak terkesan dengan suasana dan keadaan. Suasana keadaan ibu lagi selisih sama anak-anak, apalagi sama bapak. Biasalah ya kan, rumah tangga ini saya pun sering juga, bukan sering tapi pernah kadang-kadang selisihan sama istri. Kadang-kadang ibu-ibu biasanya rajin tahajud, biasa baca Quran, karena selisih sama bapak ngambek lah, nggak bangun tahajud, baca Quran pun nggak mau, baper, dibawa perasaan. Jadi kadang-kadang itu Bu, anak gitu juga, kalau anak kita sakit, kita pun malas apa-apa. Ini suasana keadaan, kita terkesan masih dengan suasana keadaan. Tapi kalau iman kita, iman dalam keadaan puncak, tidak ada terkesan dengan suasana keadaan. Mau suasana kayak mana, mau keadaan kayak mana, saya setiap hari, saya targetnya 1 juz 1 hari baca Quran, saya targetnya sholat duha 4 rakaat, saya sholat tahajudnya 11 rakaat. Ini tidak terkesan. Ya, Bapak Ibu, mau tanggalnya tua kata orang, mau tanggalnya muda, mau harga cabai 100.000, mau harga cabai 10.000, ini nggak ada terkesan. Inilah hadirin mulia Allah Subhanahu wa taala yang ketiga. Yang keempat, ini Pak, standar daripada standarnya iman. Jadi kita harus tahu juga standar iman. Jadi apakah iman saya ini sudah standar enggak? Ini mesti standar. Apa itu standar iman? Standar iman ialah mulai dari ujung rambut sampai dengan ujung kaki. Nah, ini terhindar daripada maksiat.
Nah, ini hadirin muliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini nanti Allah akan pertanyakan, terutama fasilitas yang Allah berikan. Satu mata, biji mata, satu telinga, satu mulut, seluruhnya Pak, kaki tangan ini. Nanti ketika kita penghisapan, hari penghisapan, nah ini akan Allah pertanyakan, apa-apa yang sudah saya berikan, fasilitas ini digunakan untuk apa? Jadi ini mesti dalam keadaan standar. Iman kita standar enggak ini selama ini? Saya udah gunakan mata saya banyak untuk melihat hal-hal yang buruk, apakah hal yang baik? Telinga saya apakah masih mendengar yang gibah atau yang baik? Mulut saya apakah percakapan saya baik? Kaki saya banyak kemana ini? Ke pasar atau ke masjid? Tangan saya banyak kemana ini? Pegang Quran kah? Membantu kah? Menyelesaikan perkara-perkara kalau ibu-ibu rumah tangga dan sebagainya, apakah banyak dan sebagainya. Nah, ini standar. Jadi kalau saya contohkan, kita beli sepeda motor ini Pak, standar showroom sepeda motor Honda Cup ya kan, Honda Cup. Dia ada spionnya 2, ada dipasang cup. Dulu ada cupnya depan. Ini lengkap, udah sampai rumah. 1 hari 2 hari masih ada spionnya, masih ada cupnya. Kita punya anak lajang, anak SMA. Pak pinjem, Bu pinjem, bawa sama kawan. Ini nggak gaul nih sepeda motor, buka aja spionnya 1. Ini udah nggak standar lagi, nggak seperti di toko. Besok seminggu kemudian di cupnya dibuka lagi sama dia, disimpan. Ini kata teman saya nggak gaul ini Pak, kita nggak gini anak muda. Ini udah nggak standar contohnya. Jadi apabila kita tidak menggunakan telinga kita, mata kita, seluruh indera-indera kita, ujung rambut, ujung kaki, tidak berbuat di sini, kita dikatakan terhindar daripada maksiat. Ini standar iman kita. Jadi jemaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini harus kita jaga daripada kemaksiatan. Nah, bukan harus dijaga aja, tapi bagaimana kita bawa seluruh daripada ujung rambut, ujung kaki ini untuk menunaikan perintah Allah dan berbuat baik kepada sesama manusia. Hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini yang keempat, standar daripada iman tadi. Nah, kemudian yang kelima ini penting, adalah tandanya kalau iman kita betul. Ini iman saya betul enggak ya? Apa iman saya salah enggak ya? Ini ada tanda-tandanya juga. Tandanya satu orang yang beriman betul, dikatakan di sini meyakini bahwasanya kebahagiaan akan datang dengan amal agama. Jadi kalau tandanya iman betul, meyakini bahwa kebahagiaan akan datang dengan amal agama. Jadi dengan amal agama ini kebahagiaan akan datang. Nah, ini contohnya sekarang ibu, bapak, kita keluar dari para masjid ini. Dengan amal kita datang ke masjid, mendengar mujakarah, mendengar daripada ilmu, majelis ilmu, ataukah majelis-majelis apakah di masjid ini, pasti dalam masjid ini pembicaraan yang baik-baik. Nah, ini setelah kita nanti keluar daripada masjid ini ini Allah bukakan hati kita. Mungkin di rumah ada masalah kepada suami, kepada anak, ke kantor, ke perdagangan dan sebagainya. Pasti di rumah di masjid ini penuh dengan berkah. Nah, seandainya Allah bukakan hijab, ini sebenarnya banyak malaikat-malaikat Allah mendengar daripada perkataan kita. Apabila satu majelis membesarkan daripada nama-nama Allah, membesarkan agamanya Allah Subhanahu wa taala, Allah akan utus satu malaikat bersab-sab ke arasnya Allah untuk melaporkan kepada Allah bahwasanya dalam Masjid Nurul Muhsinin ini ada majelis yang besarkan daripada nama-nama Allah.
Jadi hati kita ini Pak, hati kita sebetulnya kebahagiaan ini bukan pada kantong, pada rumah yang besar bertingkat, harta yang baik. Allah letakkan, inilah keadilan daripada Allah, meletakkan kebahagiaan itu pada hati-hati kita. Begitu juga iman. Iman ini letaknya adalah hati-hati manusia. Nah, sehingga sebenarnya amanat ini, amanat kalimat la ilaha illallah ini pernah ditawarkan sama satu gunung yang besar sekali. Nah, kepada laut, kepada lautan, samudra juga pernah ditawarkan. Tapi kata gunung yang begitu besar dan kokoh, ya Allah kami tidak sanggup mengemban daripada amanah kalimat la ilaha illallah. Begitu juga samudra yang begitu luas juga tidak akan sanggup daripada mengamanahkan kalimat ini. Hanya manusia hati ini tidak besar Ibu, hati ini kecil, tapi dengan hati yang kecil ini kebesaran daripada Allah Subhanahu wa taala bisa masuk ke dalam hati kita. Nah, sehingga Allah hanya mau dalam hati ini tidak ada selain daripada Allah. Tidak mau ada kebesaran suami, kebesaran anak, kebesaran kantor, kebesaran dari perdagangan, apalagi kebesaran dari seluruh apa yang kita anggap besar tidak ada boleh dalam hati kita. Kita boleh punya harta, kita boleh punya uang tempatnya di dompet, kita boleh punya mobil tempatnya di garasi, kita boleh istri tempatnya di rumah, kita boleh punya suami tempatnya di rumah. Tidak ada di dalam hati ada kebesaran selain Allah. Allah kan cemburu. Inilah hadirin muliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi iman betul, diulang lagi, meyakini bahwa kebahagiaan akan datang dengan amal agama. Nggak percaya Ibu kalau ketika kita puasa ini kan susah, nahan lapar, nahan nafsu, nahan mata, mulut dan sebagainya. Ketika buka puasa, ya Allah, dengan minum air putih aja, apalagi ada kolak, banyak makanannya, rasa kebahagiaan kita beda dibandingkan kita mendapatkan satu mobil Avanza, satu kedudukan dan lainnya, beda. Begitu juga ibu bapak ketika kita tunaikan, apalagi sholat subuh, kita bisa susah-susah bangun, kemudian datang ke masjid, rasanya Allah plong hati kita ini. Seperti kita punya beban, angkat beban, kemudian kita selesai. Ketika kita bayar utang, kita lunas bayar utang, kita pun rasanya lega. Begitulah apabila kita tunaikan perintah Allah. Nah, saya ingat perkataan ibu saya ketika dia bilang, aduh, aku ini belum sholat nih, belum bayar utang ini, rasanya seperti dia punya utang. Jadi kadang-kadang kalau diingatkan udah sholat, ibu belum, aduh aku bayar utang dulu, seperti itu beban. Jadi ketika dia sholat selesai, alhamdulillah, macam bayar utang, lunas bayar utang. Itu macam mana ibu kalau punya bayar utang 1 juta misalnya, udah 10 tahun ibu udah bayar, ya Allah rasanya yang ngikat kita itu, ya Allah enak, lapang. Inilah hadirin, jadi tanda iman betul, meyakini bahwa kebahagiaan akan datang dengan amal agama, ya, bukan kebahagiaan datang dengan selain agama. Nah, ini kebalikannya. Tandanya iman salah, meyakini bahwa kebahagiaan akan datang dengan selain daripada akan datang dengan benda-benda. Jadi ini tadi iman betul, ini iman salah. Iman salah ada yang meyakini bahwa kebahagiaan akan datang dengan benda-benda. Jadi kalau saya punya mobil, saya akan bahagia. Saya kalau naik pangkat jadi bupati, gubernur, saya akan bahagia. Nah, ini salah. Nah, kalau saya ini sekarang ngontrak, kalau saya punya rumah nanti, saya akan bahagia. Belum tentu, karena apabila kita mungkin sudah punya toko 1, akan punya toko 5. Biasanya bapak ini nampak sholat maghrib berjamaah ini kok nggak nampak lagi nih. Oh, rupanya bapak ini di toko yang keempat.
Nah, begitu juga ibu, ketika ibu biasanya ngaji karena rumahnya udah bertingkat, udah pindah ke real estate, sibuk ngurusin rumah, lantainya 2, lantai 1-nya sholat zuhurnya biasanya tepat waktu, maghribnya tepat waktu. Nah, ini karena kesibukan kita tadi sehingga kadang-kadang lalai. Kalau orang sholat itu mengundur-undur waktu, dianggap lalai dalam sholat. Nah, jadi hadirin muliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau iman yang salah, dia meyakini bahwanya kebahagiaan itu datangnya dengan benda-benda. Hadirin yang muliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, selanjutnya yang ketujuh, apalagi tanda amal yang betul. Apa tanda-tanda daripada amal betul? Adalah meyakini, tanda amal betul menyelesaikan masalah dengan amal agama. Jadi ini menandakan tandanya amal kita betul. Kalau kita ada masalah, nah mungkin ibu bapak pernah mengalami satu masalah, kita cari solusinya ke orang dulu, ke makhluk dulu. Udah nggak dapat, udah mau putus asa baru kepada Allah. Ya Allah, kenapa lah aku nggak minta sholat tahajud? Anakku udah lari dari badan. Ya Allah, kita minta dari paman suruh nasihatin, anak nggak masuk kuliah, uang kuliah diembat, gabung sama orang, banyak sekarang ini narkoba dan sebagainya. Nah, ini apa masalahnya? Ibu harus bagaimana? Ibu bangun malam, karena ketika kita tahajud, doa yang sangat dikabulkan, doa mustajab. Bukan harus kita pergi umroh setiap bulan, pergi haji setiap tahun, tapi sebenarnya setiap hari, setiap waktu ada satu masa, satu doa yang Allah ijabah. Ketika sepertiga malam, kita banyak dengar, tapi kita sedikit sekali praktek. Ketika sepertiga malam itulah ibu ngadu, ya Allah suami saya, ya Allah anak saya, ya Allah adik saya, ya Allah saya. Disitulah kita mengadu. Hanya dengan tanda-tanda amal yang betul, kita selesaikan masalah kita. Seluruh masalah di dunia ini akan selesai dengan amal agama. Kalaulah masalah negara kita bawa kepada agama, agama akan menyelesaikan daripada masalah, daripada bahkan bukan hanya kita, masalah negara yang begitu besar akan Allah selesaikan. Inilah hadirin muliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini penting kita tekankan bahwasanya untuk menyelesaikan masalah ini dengan amal agama. Nah, ibu-ibu, bapak-bapak, nah mungkin sekarang ini ya biasalah banyak kerisauan kita, mungkin perdagangan, yang berdagang sepi, mungkin yang di kantor yang banyak masalah. Nah, sebenarnya dengan kita banyak sholawat, banyak zikir, kita sering dengar, nah masalah kita akan Allah mudahkan. Urusan bapak-bapak, ibu-ibu buat amal di rumah, bapak-bapak yang keluar dengan mencari rezeki, menjemput rezeki, dengan amal ibu-ibu di rumah Allah akan mudahkan. Mudah, enggak sulit. Bapak di kantor pun enggak sulit, enggak menemui masalah. Di perdagangan bapak pun enggak ada masalah. Apa? Dengan amalan. Apabila amal ini nampaknya kecil, tapi amalan inilah yang bisa menyelesaikan masalah. Sedekah ketika sebelum sholat subuh itu, sedekah pagi, ini luar biasa Bu. Nampaknya 1.000, 2.000, 5.000, tapi ketika rutin kita sedekah, baik ke yatim maupun ke masjid, ini amalan ini sudah terbukti. Beberapa teman saya, mereka sukses di dunia maupun sukses di akhirat dengan amal ini, amal agama. Apalagi ibu-ibu bisa bangun tahajud, doa, bisa baca Quran, doa setelah subuh ataupun sebelum subuh, setelah sholat tahajud, rutinkan baca surat Yasin. Insya Allah satu hari itu
Allah akan cukupkan kebutuhan kita, Bu. Ini janji daripada Allah. Setiap pagi sebelum subuh ibu sudah baca Yasin, setelah sholat tahajud ibu sudah baca Yasin, yakin dan yakin dengan janji Allah bahwasanya Allah akan cukupkan daripada kebutuhan kita. Nah, karena inilah penyakit daripada umat sekarang ini adalah masalah keyakinan. Jadi hadirin muliakan Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya itu amal yang betul. Kalau amal yang salah kebalikannya, Bu. Menyelesaikan masalah dengan selain agama. Jadi ada masalah, ya dia bukan bawa ke agama, ke pergi orang pintar, anaknya sakit misalnya, ataupun dan sebagainya lah. Nah, ini nggak usah kita banyak bahas masalah yang salah. Nah, mungkin ibu udah banyak yang tahu ya kan, barang hilang, kemana hilang ini? Oh, tahu tuh orang pintar. Kita tanya itu, tahu itu di mana tadi dompet kita, di mana handphone kita, bahkan sepeda motor kita. Tanya orang pintar, kata orang pintar, oh ini sepeda motornya masih di sini. Ah, ini syirik. Jadi hadirin muliakan Allah Subhanahu wa taala, tanda amal yang salah menyelesaikan masalah dengan selain daripada agama. Nah, selanjutnya yang ke-9 adalah tanda iman kuat. Nah ini, Bu, tanda-tanda iman yang kuat itu apa? Selalu melihat kebaikan orang lain. Kalau iman kita ini udah kuat apa imannya lemah? Nah, ketika iman kita ini, kita tahu ini iman saya kuat apa lemah, kita selalu melihat daripada, dikatakan melihat kebaikan orang lain. Jadi kita lihat itu nggak usah keburukannya, Bu. Mungkin tetangga, bahkan anak, bahkan suami sekali, lihatlah kebaikannya. Ini menandakan satu orang yang imannya kuat. Nah, selanjutnya kebalikan daripada iman kuat adalah iman yang lemah. Kalau iman lemah ini melihat daripada keburukan orang lain. Nah, lihatnya buruk aja. Padahal suami ini salahnya satu aja, cuma mungkin terlambat ya dan sebagainya, mungkin ada yang sedikit, tapi begitu banyak kebaikan daripada suami kita, kita hanya melihat daripada satu keburukan suami kita. Begitu juga anak-anak yang kita, orang-orang terdekat kita, anak-anak ini banyak kebaikan, tapi kadang-kadang anak buat jengkel, hati sampai sakit. Nah, kita selalu ingat keburukan anak kita. Tapi marilah kita ibu bapak melihat daripada kebaikan. Orang-orang yang datang ke masjid ini udah baik, kita lihat aja kebaikan. Walaupun bapak itu kadang-kadang di masjid banyak tidur, bapak ibu-ibu itu banyak kalau ngaji juga banyak tidur, jangan lihat tidurnya. Mau datang ngaji, mau datang ke masjid, lihat kebaikannya. Itu tanda iman kita kuat. Iman kita lemah, lihat keburukan orang lain. Nah, selanjutnya hadirin, tanda daripada yang ke-11 adalah tandanya iman. Bila kita iman kita naik. Ini iman saya lagi turun apalagi naik. Nah, ini pun harus tahu kita, Bu. Nah, tanda-tanda daripada iman kita, apabila iman kita naik di dalam kehidupan, dikatakan di sini dalam kehidupan sehari-hari selalu mengamalkan sunnah daripada Nabi. Nah, ini tanda satu orang yang punya imannya lagi naik. Nah, di dalam kehidupannya sehari-hari dia selalu berbuat ataupun mengamalkan sunnah baginda Rasulullah SAW. Jadi apabila kita umat Islam ini, Bu, Pak, tidak lagi mengamalkan sunnah, tidak lagi mengikut daripada baginda Rasulullah SAW, ini umat ini akan tersesat. Karena contoh daripada Allah telah turunkan baginda Rasulullah SAW, orang yang sempurna, baik daripada fisik maupun jiwa raga, bahkan akhlak sekalipun. Inilah panutan kita. Kita sebagai umat yang terbaik, kita ini punya nabi yang terbaik. Tidak diciptakan dunia beserta isinya dengan ruhnya baginda Rasulullah SAW. Nabi Adam diciptakan itu karena baginda Rasulullah SAW. Jadi kita sebagai umat Islam, umat Nabi, panutan kita adalah
baginda Rasulullah SAW. Jadi apabila tanda dari satu orang yang imannya naik, dia akan mengamalkan sunnah-sunnah Nabi. Apa itu sunnah Nabi? Adalah kebiasaan yang Nabi buat. Makan cara Nabi, kemudian wudhu, banyak lagi sehari-hari. Bagaimana kehidupan Nabi ini kita contoh. Karena apabila kita menghidupkan sunnah, kita akan ada nilai di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Termasuk kalau kita ke kamar mandi, bagaimana sunnahnya, syariatnya, kita buang air besar, buang air kecil. Nah ini banyak nggak diajarkan tempo hari. Bagaimana makan secara sunnah, tidur, semua, bahkan sampai dengan hubungan suami istri. Apabila kita hidupkan sunnah, akan ada nilai. Nah begitu juga yang kebalikan daripada tanda iman. Ketika iman turun, nah ini dalam kehidupan sehari-hari kita mengamalkan perkara yang sia-sia. Jadi banyak, kalau kita imannya lagi turun, iman saya ini lagi naik apa turun? Perkara sia-sia apa? Melihat Android sampai 2 jam, apalagi perkara sia-sia, mungkin bermain catur dan sebagainya. Inilah perkara sia-sia. Mungkin ibu bapak yang lebih paham lagi perkara yang sia-sia. Selanjutnya yang terakhir hadirin adalah tanda iman yang sempurna. Iman sempurna, bagaimana iman saya ini, apa sudah sempurna belum? Nah ini tandanya adalah tidak terpengaruh oleh maju mundurnya daripada dunia. Menandakan iman satu orang yang sempurna, dia tidak terpengaruh daripada maju mundurnya daripada dunianya. Ketika dia miskin, dia tetap beriman. Ketika dia kaya, dia beriman. Ketika tidak berpangkat, dia beriman. Ketika dia diuji musibah, dia beriman. Dan ketika Allah dalam suasana gembira, dia juga beriman. Nah jadi jemaah dimulakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan waktu sudah sampai dengan waktu Isya. Nah ini mujakarah. Mungkin mujakarah ini nanti bisa Bapak ulang-ulang, Bapak lihat lagi. Nah, banyak sebetulnya daripada handphone ini bisa kita lihat daripada mujakarah. Ibu ketik aja Google 13 kerangka daripada iman, akan Allah akan Google tunjukkan kerangka dari 13 iman tadi. Nah boleh ibu baca dan ulang-ulang, bahkan dihafal-hafal. Demikian yang bisa saya sampaikan. Lebih kurang saya mohon maaf. Kita tutup dengan doa kafaraah majelis. Subhanallah bihamdi, subhanallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.